Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil makalah kami yang membahas tentang analisis sumber dan penggunaan kas. Di sini terdapat beberapa poin. Langsung saja, yang pertama, membahas mengenai pengertian analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis sumber dan penggunaan kas atau aliran kas merupakan alat yang sangat penting bagi manajemen keuangan untuk mengetahui aliran kas, dari mana asal kas, dan kemana aliran kas tersebut digunakan. Sedangkan bagi perusahaan, digunakan untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan kas, sekaligus untuk menilai tingkat likuiditasnya agar tetap terjaga. Lanjut pada bagian kedua, yaitu sifat laporan dan sumber penggunaan kas. Sifat laporan perubahan modal kerja adalah memberikan ringkasan transaksi keuangan selama satu periode dengan menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja dalam periode tertentu. Modal kerja meliputi seluruh aktiva lancar atau aktiva lancar dikurangi utang lancar. Dengan demikian, yang dilaporkan adalah perubahan aktiva lancar dan utang lancar serta sebab-sebab perubahan tersebut atau sumber penggunaannya. Tekanan yang diberikan dalam laporan ini adalah perubahan modal kerja atau aktiva lancar dan utang lancar secara keseluruhan dan tidak akan menunjukkan jumlah uang yang telah diterima atau dikeluarkan selama periode tertentu. Perlu diperhatikan bahwa sumber kas tidak hanya dari operasi, tetapi masih banyak sumber penerimaan kas lainnya. Begitu pula penggunaannya, tidak hanya untuk membiayai operasi. Oleh karena itu, laporan sumber dan penggunaan kas sifatnya atau skopnya lebih luas daripada laporan laba rugi, baik yang penyusunannya berdasarkan cash basic maupun accrual basic. Bagian ketiga yaitu membahas tentang sumber kas. Sumber penerimaan kas dalam suatu perusahaan pada dasarnya dapat berasal dari yang pertama, hasil penjualan investasi jangka panjang. Yang kedua, penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan modal oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas. Yang ketiga, pengeluaran surat tanda bukti utang. Yang keempat, adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbang. Selanjutnya yang keempat, adanya penggunaan kas. Adapun penggunaan atau pengeluaran kas dapat disebabkan oleh adanya transaksi-transaksi yang terdiri dari yang pertama, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek maupun jangka panjang, serta pembelian aktiva tetap lainnya. Kemudian adanya penarikan kembali saham yang beredar maupun adanya pengembalian kas perusahaan oleh pemilik perusahaan. Kemudian adanya pelunasan pembayaran angsuran utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Kemudian adanya pembelian barang secara tunai. Adanya pembayaran biaya operasi yang meliputi upah dan gaji, pembelian surplus kantor, pembayaran sewa, bunga, premi asuransi, advertensi, dan adanya persekot biaya maupun persekot pembelian. Kemudian adanya pengeluaran kas untuk pembayaran dividen, bentuk pengambilan laba lainnya secara tunai. Adanya pembayaran pajak dan denda-denda dan sebagainya. Dan terakhir adanya kerugian dalam operasi perusahaan. Yang kelima yaitu laporan sumber dan penggunaan kas. Penyusunan laporan perubahan kas atau laporan sumber dan penggunaan kas dapat dilakukan dengan meringkas jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Cara ini memakan waktu yang lama karena harus menggolongkan setiap transaksi kas menurut sumber masing-masing serta tujuannya. Dan cara ini hanya dapat dilakukan oleh internal analisis yang memungkinkan memperoleh datanya dengan lengkap dan masih murni. Bagi eksternal analisis, menyusun laporan sumber dan penggunaan kas dapat dilakukan dengan menganalisis perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan yang diperbandingkan antara dua waktu atau akhir periode, serta informasi-informasi lain yang mendukung terjadinya perubahan tersebut.
Dalam menganalisis perubahan yang terjadi, harus diperhatikan kemungkinan adanya perubahan atau transaksi yang tidak mempengaruhi kas atau non-cash transaction. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam penyusunan laporan sumber-sumber dan penggunaan dana dalam aliran kas. Dalam penyusunan laporan sumber-sumber dan penggunaan kas, di mana dana dalam artian kas memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mendaftar pos-pos neraca yang diperbandingkan, kemudian mendaftar pos-pos laporan laba rugi dan tahun yang diperbandingkan atau current year. Yang ketiga, tentukan kenaikan dan penurunan yang terjadi pada pos-pos neraca. Yang keempat, menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi pada pos-pos neraca dan pos-pos laba rugi. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian dalam lembar kerja. Yang keenam, memindahkan saldo atau perubahan setelah disesuaikan, kecuali perubahan kas, ke dalam kolom kenaikan dan penurunan kas atau sumber dan penggunaan kas. Kemudian yang ketujuh, adanya penurunan aktiva selain kas, kenaikan utang, modal, dan penghasilan. Dan yang terakhir yaitu untuk penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas, datanya diambil dari 2 kolom terakhir dari lembar kerja. Itu saja pemaparan materi dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.